dalam kebidanan, gitu ya. Karena ini menunjukkan suatu keadaan yang kondisi tidak baik-baik saja gitu pada saat terjadi shock. Karena kalau kita bicara shock sebetulnya itu menunjukkan bahwa grade-nya itu sudah tidak baik gitu ya. Nah, kalau jadi Anda nanti pembelajaran hari ini kami tentang definisi tentang shock obstetrik ya, kemudian jenis-jenis shocknya, kemudian melakukan penanganan dalam kondisi kegawat daruratan dan juga tentu Anda mengetahui klasifikasi terkait dengan shock obstetrik. Nah, jadi kalau kita bicara shock itu menunjukkan bahwa terjadinya kegagalan sirkulasi, gitu ya. Kegagalan sirkulasi darah dalam memenuhi oksigen dan makanan atau nutrisi ke jaringan dan tidak terjadinya metabolisme. Jadi kalau kita bicara shock, berarti itu ada kegagalan. Ada istilah kegagalan, ya. Kegagalan itu berarti artinya dia tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigenisasi pada jaringan, gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi oksigenasi pada jaringan, berarti otomatis jaringan itu akan mengalami nekrosis, gitu ya. Akan mengalami hipoksia, akan mengalami kekurangan oksigen di dalam jaringan. Gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa shock itu merupakan sindrom. Sindrom itu adalah gejala, gitu ya, di mana terjadinya perfusi jaringan yang tidak adekuat, ya, yang mengakibatkan ketidakmampuan sistem sirkulasi untuk mensuplai oksigen. Jadi hampir sama sebetulnya. Di sini ketidakmampuan, kalau yang tadi yang pertama adalah kegagalan. Artinya kalau dia sudah masuk shock, berarti si sistem sirkulasi itu sudah tidak lagi mampu. Ya, contohnya begini. Ada pasien mengalami perdarahan ya pada saat kehamilan. Pada saat dia mengalami perdarahan pada masa kehamilan, maka di situ akan terjadi pengeluaran eh, darah ya. Pada saat terjadi pengeluaran darah, maka di situ akan terjadi eh, kekurangan oksigen ya. Namun dia masih bisa mensuplai gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan darah, maka dia akan eh, masih bisa hidup dalam tanda kutip. Tapi kalau dia gagal, ya, dia dalam tubuhnya dia gagal untuk memberikan suplai oksigen, maka itu yang berbahaya. Bentar, teh. Gitu ya. Jadi jika sel tidak menerima oksigen yang cukup atau tidak bisa menggunakan oksigen dengan baik, maka akan terjadi metabolic anaerob. Gitu ya. Pada saat terjadi metabolic anaerob di sinilah nanti yang akan membahayakan. Sebentar, Teh, sebentar. Ya, ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan kekurangan oksigen, kekurangan zat makanan, maka di dalam tubuh itu akan mengalami gangguan metabolisme. Ya, kalau dia misalkan mengalami gangguan metabolisme karena oksigen di dalam tubuh tidak ada, maka akan terjadi metabolisme tanpa penggunaan oksigen sehingga menyebabkan terjadilah metabolisme anaerob. Ya, nah, shock pada awalnya sebetulnya pada awal dari terjadinya misalkan karena perdarahan, karena nanti kita lihat ya, shock itu banyak jenisnya, ya ada pengklasifikasian. Nah, shock pada awalnya biasanya terjadi pada tingkat seluler. Jadi pada sirkulasi, ya.
Akibat dari misalkan karena mikrosirkulasi pada seluler saja, namun tidak terkoreksi dengan baik, maka dia akan berkembang ke jaringan, ya. Jadi pertamanya ke sel-sel aja gitu. Oh, sel-selnya tidak terpenuhi. Lama-kelamaan maka dia akan masuk ke dalam kerusakan organ, ya. Organ atau multiple, ya. Nah, jadi ada multiple organ disease gitu ya, yang pada akhirnya ini menyebabkan kematian. Jadi kalau Anda bicara tentang shock, itu sebetulnya merupakan suatu kelanjutan. Kalau misalkan ada pasien shock hipovolemik, gitu ya, sebelum dia terjadinya shock hipovolemik, maka dia akan kekurangan dulu cairan, gitu ya. Tapi kalau dalam waktu yang cukup lama, kekurangan cairan atau kekurangan darah itu tidak dikoreksi, maka di dalam tubuh itu nanti volumenya akan berkurang, ya, volume darah atau volume cairan, ya. Maka apa yang terjadi berarti di dalam tubuh itu akan mengalami kekeringan, ya. Kemampuan dari cairan itu yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga itu yang bisa menyebabkan terjadinya sirkulasi yang mengalami hambat. Ya. Nah, ini yang perlu disampaikan, ya. Jadi belum tentu pasien yang mengalami perdarahan dia mengalami shock. Tapi perdarahan yang tidak dikoreksi dengan segera itu akan menyebabkan shock, ya. Jadi intinya shock itu kalau kita simpulkan adalah ketidakseimbangan antara volume darah yang beredar dengan ketersediaan sistem vaskuler, ya. Sistem vaskulernya. Jadi darahnya yang diangkut itu sangat sedikit. Jadi volume darah yang beredar itu akan sangat terbatas. Ya, sehingga di sini akan menyebabkan hipotensi. Kenapa hipotensi? Karena yang diangkut cairannya kan dia tidak banyak. Pada saat cairan atau darah yang diangkut ke dalam tubuh itu tidak banyak, maka tidak akan memberikan tekanan, maka akan terjadi hipotensi. Ya, penurunan atau pengurangan perfusi dari jaringan organ jelas ya. Kalau pada saat tidak terjadi kekurangan cairan, maka perfusi ke jaringan itu akan berkurang, akan menyebabkan hipoksia sel, dan yang paling berbahaya itu dia akan mengalami perubahan metabolisme aerob, ya. Yang tadinya aerob menggunakan oksigen, karena oksigennya tidak tidak tersedia, maka dia akan melakukan metabolisme anaerob, ya. Kalau dia metabolisme anaerob berarti karena oksigennya tidak tersedia, maka yang akan dia pecah itu adalah sumber, ya, energi ada di dalam tubuh si pasien itu. Nah, itulah yang berbahaya, ya. Jadi kalau demikian, dengan demikian maka akan terjadi peningkatan denyut jantung, ya. Karena si jantung itu akan lebih bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Ya, coba Anda perhatikan, ya. Kalau ada pasien, ya, pasien yang mengalami perdarahan, pasien yang mengalami misalkan infeksi, gitu ya, pasti awalnya dia mengalami peningkatan denyut jantung, ya. Namun kalau misalkan kita tidak koreksi dengan baik, ya, denyut jantung itu nanti lama kelamaan menjadi drop, ya. Jadi denyut jantungnya itu nanti akan menjadi tidak normal, ya. Nah, maka kalau kita lihat jika ketidakseimbangan itu terjadi, maka tadi oksigen dan nutrisi jaringan itu akan berkurang, ketidakmampuan sistem sirkulasi untuk mengangkut CO2, ya, karena kita tahu bahwa pada saat darah atau cairan beredar di dalam tubuh itu selain dia mengangkut oksigen juga mengangkut CO2 sebagai hasil dari metabolisme, ya. Jadi logikanya kalau dia terjadi kegagalan sirkulasi, berarti CO2 juga dia menumpuk. Kenapa? Karena dari hasil metabolisme tadi mengalami metabolisme anaerob. Kalau metabolisme anaerob, maka dia harus memecah-mecahkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, pada saat memecahkan misalkan tadi energi yang ada di dalam tubuhnya sebagai misalkan energi simpanan, maka di situ akan mengeluarkan CO2. Anda mungkin paham ya, pada saat Anda belajar tentang metabolisme tanpa menggunakan oksigen, maka CO2-nya dia akan semakin banyak.
ya, karena hasil dari metabolisme tersebut, ya. Karena kalau kita bicara metabolisme, sebetulnya kan metabolisme itu intinya membuat atau membentuk terjadinya ATP sebagai zat energi. Nah, sedangkan pada pasien yang mengalami shock, metabolismenya itu karena tidak menggunakan oksigen, karena oksigennya berkurang, maka pada saat terjadi metabolisme justru dia akan meningkatkan CO2. Nah, rendahnya aliran O2 menuju jaringan tentu di sini akan tadi menyebabkan metabolisme anaerob, sehingga apa yang terjadi di dalam tubuhnya itu nanti akan bertumpuknya asam laktat maupun asam piruvat. Ya, asam laktat dan asam piruvat ini nanti yang akan menyebabkan orang itu mengalami keracunan. Kenapa? Ya, karena di situ asam laktatnya di dalam tubuhnya banyak, berarti CO2-nya meningkat. Kalau CO2 ya itu akan menyebabkan itulah yang menyebabkan shock, ya. Kalau kita lihat gitu ya, pada saat misalkan di dalam sel, ya, ini menunjukkan metabolisme anaerob. Dan ini adalah metabolisme aerob dengan menggunakan oksigen, dan ini tanpa menggunakan oksigen. Nah, kalau dia misalkan apa metabolismenya tanpa menggunakan oksigen, ya, maka di sini nanti glukosa itu akan akan digunakan gitu ya sebagai energi untuk misalkan terjadinya metabolisme. Ya, sehingga apa yang terjadi gitu? Karena glukosanya dipecah, maka akan terjadi penumpukan piruvat asid atau asam laktat, ya. Nah, kalau dia menggunakan oksigen, karena oksigennya dia terpenuhi, pada saat terjadi metabolisme yang dihasilkan dia energi, ya. Namun kalau yang pada saat anaerob ini hanya sedikit energi, bahkan dia akan menyebabkan bertumpuknya CO2, ya. Nah, itu ya. Kalau ini kan oksigen yang dihasilkan, tapi ini ada CO2. Nah, ini yang menyebabkan kenapa misalkan metabolisme anaerob itu akan lebih berbahaya terhadap tubuh gitu. Ya. Karena kita paham. Kita silahkan baca metabolisme. Nah, pada saat metabolisme anaerob terjadi, maka oksigenisasi sel itu tidak adekuat, ya, menyebabkan anaerob metabolisme, ya, sehingga di sini tidak adekuatnya energi yang diproduksi. Pada saat tidak kuatnya energi yang diproduksi, berarti energinya yang harusnya misalkan berapa ATP, karena dia tidak mampu, maka di sini akan mengalami kerusakan atau kegagalan dalam metabolisme, ya. Kalau kegagalan metabolisme, ya otomatis sel itu akan mati. Kenapa sel mati? Karena sel itu membutuhkan tadi ya nutrisi, ya. Ini yang menyebabkan terjadinya misalkan bahaya pada saat shock, ya. Nah, pada saat misalkan anaerob metabolik, hasil luarannya dia akan mengeluarkan asam laktat. Jadi produksi asam laktat, ya. Produksi asam laktat itu tadi akan menyebabkan metabolisme asidosis. Nah, ini semua ini sama. Yang satu dia mengalami kegagalan metabolisme, gitu ya. Karena tidak energinya yang harusnya dia energinya didapatkan misalkan 2 ATP, di sini hanya satu. Nah, otomatis di sini tidak adekuat energi yang dikeluarkan, sehingga nanti akan gagal metabolismenya, gitu ya. Nah, selain itu juga metabolisme itu akan memperbanyak asam laktat. Pada saat asam laktat digunakan atau diproduksi, maka di situ CO2 yang akan dihasilkan. Sehingga di sini menyebabkan metabolis asidosis. Ya, dua-duanya sama, menyebabkan kematian sel. Jadi paham, kalau kita sudah misalkan pasien sudah masuk shock, sebetulnya itu dalam tanda kutip sudah sangat gawat, itu gawat gawat, ya. Karena dia akan mengalami dua keadaan yang bisa menyebabkan terjadinya kematian. Apa yang menyebabkan shock itu? Jadi kalau intinya yang menyebabkan shock itu intinya adalah keadaan apapun, ya, yang akan mempengaruhi sistem sirkulasi untuk menyalurkan oksigen, ya.
Pokoknya kejadian apapun yang nanti akan menghambat ya sirkulasi oksigen ke dalam tubuh, maka itu merupakan penyebab dari shock. Tadi saya sampaikan, ya sebelum masuk shock itu nanti kan ada dulu ini perubahan-perubahan. Nah, komponen apa yang berhubungan dengan sirkulasi? Ada jantung sebagai dia pompanya, gitu ya. Ada darah dan plasma sebagai pembawa oksigen, ya, dan nutrisi. Kemudian ada pembuluh darah sebagai wadahnya. Dan jika terjadi suatu masalah pada tersebut, maka akan menyebabkan perfusi jaringan yang tidak adil. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya apa kematian pada jaringan. Nah, ini ya komponen sistem sirkulasi. Jadi kalau kita lihat bagaimana si jantung ini dia membutuhkan misalkan kondisi ini sebagai pumpnya ya yang akan memompa jantung ini kontainernya ya dan ini adalah volume ya. Anda bayangkan kalau misalkan si cairan atau darah itu dia berkurang ya maka dia tidak akan sampai ke seluruh tubuh ya logikanya ya. Karena dia gagal untuk apa mengangkut ya itu ya yang dikatakan sebagai shock. Jadi intinya kegagalan tersebut. Nah kalau kita ketahui bahwa jantung sebagai pemompa ya sebagai memompa darah dari sistem vena ke paru-paru untuk mendapatkan oksigenisasi dan memompa darah yang teroksigenisasi melewati arteri ke jaringan periferal ya. Sehingga di sini kalau kita lihat stroke volume atau isi volume sekucup itu dipengaruhi oleh preload. Jadi jumlah darah yang diterima oleh jantung selama diastol ya dan contractility adalah kekuatan kontraksi otot dan afterload adalah tahanan terhadap kontraksi praktikal. Jadi kalau kita bicara stroke volume pada saat si jantung itu dia me, apa isi volume sekuncup itu akan dipengaruhi ini ya. Darahnya bagaimana? Darahnya misalkan kurang ya. Oh, kekuatan ototnya berkurang ya. Tahanannya terhadap misalkan kontraksi berkurang. Nah, itu pasti jantung itu akan menjadi lemah. Ya, silakan Anda baca lagi tentang bagaimana stroke volume dalam sirkulasi darah ya. Karena saya sebetulnya tidak menjelaskan tentang fisiologi karena Anda sudah dapat. Nah, ini ada hukum Frank Starling yang mengatakan peregangan serabut miokardium selama diastol melalui peningkatan volume akhir diastol akan meningkatkan kontraksi pada saat sistol. Ya. Jadi jantung itu untuk dia memompa, ya, itu dia dibutuhkan juga kekuatan otot, ya. Dibutuhkan juga misalkan darah yang akan dijadikan sebagai misalkan sistem sirkulasi. Ya. Contractility ini pada saat jantung berkontraksi itu dipengaruhi oleh hormon epinefrin. Ya. Jadi kalau misalkan orang dalam keadaan shock, berarti kontraksinya dia kurang bagus, kurang kuat. Maka biasanya suka diberikan epinefrin karena epinefrin itu dapat kontraksi. Ya. Jadi kalau misalkan orang dia mengalami perdarahan ya pertama-tama ya akan mengalami peningkatan darahnya. Tekanan darahnya, mengalami peningkatan denyut jantungnya. Tapi kalau tidak dikoreksi lama-kelamaan, si jantung itu akan kelelahan. Maka dia yang paling berbahaya itu adalah kalau dia sudah bradikardi bandingkan dengan tahikardi. Ya, kardiak output jumlah darah yang dipompa dalam jantung dalam 1 menit dia akan mengalami pengurangan. Jadi kalau kita lihat kardiak output itu merupakan stroke volume kali denyut 1 menit. Ya, tekanan darah, tahanan dari pembuluh periferal yang harus dibawa melawan jantung ketika memompa darah tekanan, maka itu merupakan cardiac output ya kali PPR atau SP. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa misalkan kardiak output pada penyakit atau pada keadaan shock itu menunjukkan volume yang sangat kurang. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa darah itu berisi sel darah ya dari eritrosit, leukosit, platelet ya, platelet
sebagai zat pembekuan darah. Dia ada plasma, ada oksigen, ada karbon, ada nutrisi, ada hormon, dan zat sisa. Anda bayangkan, kalau darah tersebut dia maka dia akan mengalami pengurangan ini, ya. Sehingga pada saat dia shock, sebetulnya yang kena jaringan itu akan banyak, ya. Leukositnya dia akan mengalami penurunan, pembekuan darahnya akan mengalami penurunan dan sebagainya, ya. Sehingga berkurangnya volume itu bisa terjadi karena perdarahan, dehidrasi, ini yang menyebabkan terjadinya shock. Ya, jadi kalau kita bicara kekurangan volume akibat darah, ini intinya adalah akibat pengeluaran dari perdarahan atau dehidrasi. Ya. Nah, pembuluh darah, kita tahu pembuluh darah itu dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh autonom, ya. Jadi pembuluh darah itu dia bersifat otonom, ya. Akibat misalkan pada saat terjadi shock, maka di situ akan mengalami gangguan perfusi, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini respon tubuh terhadap shock. Jadi yang ini adalah kompensasi yang normal, ya. Di antaranya dia akan meningkatkan vasokonstriksi. Jadi dia akan melakukan vasokonstriksi. Meningkatnya blood flow, ya, pada organ-organ tubuh, ya. Meningkatnya cardiac output, meningkatnya respirasi rate dan volume. Jadi kalau orang mengalami shock, maka tubuh itu sebetulnya normal itu dia akan memompa jantungnya lebih cepat, ya, karena untuk memenuhi jaringan yang kekurangan, ya. Terjadi penurunan output dari urin. Jadi kalau mengalami shock, biasanya pada ginjalnya dia mengalami gangguan, ya. Apa yang mau dia keluarkan, gitu, ya. Kalau memang cairan darah atau darah di dalam tubuhnya memang tidak ada, ya, sehingga kita harus lihat. Jadi kalau misalkan salah satu bahwa shock itu berat atau tidak dilihat dari output urin. Output urinnya seperti apa, ya. Nah, ini kalau kita lihat hubungannya, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat renin, angiotensin, dan aldosteron itu pada saat misalkan orang mengalami shock, maka akan terjadi penurunan volume plasma, ya. Akibat dari menyebabkannya volume plasma berkurang, maka si tubuh itu, ya, atau misalkan karena natriumnya berkurang, maka ini akan terdeteksi oleh oleh ginjal, ya. Mereka mengeluarkan renin, ya. Oh, ini volume darahnya nggak ada nih. Kan yang membantu perpindahan sel itu natrium, kan? Oh, ini natriumnya nggak ada. Maka si ginjal ini akan dia mengeluarkan renin. Ya. Mengeluarkan renin untuk apa? Nah, renin itu nanti dia juga akan mengkonvert, ya, renin angiotensinogen menjadi angiotensin. Nah, inilah yang pertama-tama dia akan mengeluarkan renin angiotensin, ya. Jadi dia berusaha dulu nih mengeluarkan atau meningkatkan renin angiotensin sehingga menyebabkan terjadinya pertahanan tekanan darah, gitu, ya. Jadi kalau misalkan tekanan darahnya sangat rendah, berarti itu sudah dalam kondisi tidak baik, ya. Angiotensin 1 dikeluarkan, angiotensin 2 dikeluarkan. Itu untuk apa? Untuk dia mempertahankan supaya denyut jantungnya dia baik. Tekanannya di dalam pembuluh darah itu supaya baik, ya. Nah, angiotensin 2 itu tentu akan menyebabkan vasokonstriksi, ya. Vasokonstriksi sehingga meningkatkan tekanan pada periferinya, ya. Akibatnya di sini akan meningkatkan blood pressure. Jadi orang yang mengalami perdarahan, ya, dia akan meningkat dulu blood pressure-nya, tekanan darah. Tapi kalau tidak dikoreksi, lama-kelamaan dia justru shocknya itu akan menjadi rendah darah, ya. Nah, di sini meningkatnya misalkan juga di sini volume juga akan meningkatkan tekanan darah. Jadi renin angiotensin ini adalah untuk membantu meningkatkan tekanan darah. Ya, kenapa membantu meningkatkan tekanan darah? Karena kan volumenya berkurang.
ya, seperti itu. Nah, ini ya, sehingga di sini juga ananin-angiotensin juga mengeluarkan ADH ya, di mana dia sebagai antidiuretik hormon. Adrenal ini akan mengeluarkan aldosteron. Jadi kalau kita lihat, kenapa misalkan pasien yang mengalami shock, ya, biasanya mengalami gagal ginjal. Ya, ini akibatnya. Karena diakibat dikeluarkan angiotensin, angiotensin itu nanti akan merangsang tubuh itu terhadap misalkan adrenal cortex, aldosteron, ya, itu yang menyebabkan terjadinya biasanya peningkatan natrium untuk reabsorpsi terkait dengan cairan yang ada di dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan. Ini ya. Jadi respon sel terhadap shock gitu ya. Akibat dari shock tersebut, cairan darahnya volumenya berkurang, padahal tubuh itu sudah tadi mengeluarkan angiotensin ya untuk membantu meningkatkan tekanan. Nah, pada saat misalkan ketidakmampuan itu terjadi, maka perfusi jaringan itu akan mengalami penuh ya. Sehingga di sini akan menyebabkan oksigen yang digunakan itu semakin berkurang ya. Dan di sini akan terjadi anaerob metabolisme. Gimana dia membutuhkan oksigen untuk terjadinya metabolisme? Ya, karena memang volume darahnya di dalam tubuhnya sudah tidak ada. Ya, ini yang kalau kita bicara terkait dengan shock. Ya, menurun ATP sintesis sebagai bahan energi dari hasil metabolisme dan ini juga menurunkan natrium positif yang akan nanti menurunkan fungsi pompa dari natrium tersebut. Jadi natrium itu tidak akan berkontraksi dengan baik, ya, sehingga di sini akan terjadi peningkatan intraseluler natrium dan air, ya. Jadi si jaringan itu dia nanti bisa saja, bukan bisa saja, pasien yang mengalami shock biasanya mengalami udim, udim pada sel. Kenapa udim pada sel? Karena natriumnya dia mengalami peningkatan intraseluler sehingga terjadi perpindahan cairan dari intraseluler ke ekstraseluler. Ya, meningkatnya seluler udim dan menurunnya vaskuler volume. Kenapa? Karena si cairannya itu dia kekurangan natrium tersebut, maka dia tidak dapat dipertahankan di dalam sel, maka dia akan keluar ke dalam sel. Ya, sehingga kalau yang namanya shock sudah menunjukkan bahwa dia udim, itu menunjukkan bahwa dia sudah dalam bahaya. Ya. Nah, di sini jelas akan dibutuhkan terkait dengan penggunaan glukosa. Ini yang akan menstimulus dari clotting kaskade dan inflammatory response. Jadi kalau kita bicara terkait dengan shock, sebetulnya itu akan kemana-mana, ya. Kalau misalkan pasien shock, dia maka berisiko terjadi misalkan infeksi, dia terjadi mengalami gagal jantung, dia terjadi mengalami gagal ginjal. Nah, bagaimana tahapan shock? Jadi tahapan shock itu yang pertama, shock terkompensasi. Jadi saya sampaikan tadi, orang atau kita ada pasien yang mengalami perdarahan, maka dia akan terkompensasi dulu terkait dengan shock. Ya, jadi tubuh itu bisa mengkondisikan supaya jangan sampai dia terjadi keadaan shock. Ya, kemudian shock tidak terkompensasi dan yang ketiga adalah shock yang irreversible. Jadi shocknya dia tidak akan tidak terkoreksi. Ya, jadi kalau misalkan irreversible berarti shocknya dia terkoreksi. Ya, kompensit dari shock ini dia akan mengalami mekanisme defense ya. Jadi kalau untuk apa? Untuk mempertahankan atau menjaga terkait dengan perfusi. Ya, sehingga apa yang dapat kita lihat akibat dari mempertahankan perfusi itu maka akan mengalami tahikardi dulu. Jadi pasien-pasien yang shock pasti pertama adalah meningkatkan denyut jantung. Ya, jadi ini adalah mekanisme dari tubuh untuk mempertahankan perfusi. Ada tahikardi, menurunnya misalkan skin perfusion. Jadi bisa aja nanti si pasien itu dia biru-biru atau misalkan sianosis pada jaringan-jaringan eh, skinnya kulit. Kemudian mental statusnya juga dia akan mengalami
Jadi teteh hati-hati. Kalau yang shock, dia bisa masuk ke dalam gangguan pada mental. Biasanya dia disorientasi, gitu ya. Jadi dia tidak sadar gitu terhadap dirinya. Jadi maaf gitu ya, kayak orang yang linglung. Kadang dia meracau gitu ya. Kalau Anda yang pernah melihat yang shock, kadang dia ngomong kemana-mana gitu. Kenapa? Karena dia berpengaruh terhadap status mental juga. Jadi kalau kita lihat shock itu memang sangat ini sekali, ya. Dulu saya pernah melihat ada yang shock, shocknya memang karena infeksi gitu ya. Jadi dia itu tidak apa, dia sadar gitu, tapi mentalnya dia mengalami gangguan. Jadi dia ngomong kemana-mana kayak orang ini gitu ya, ada gangguan, dia ngomong kemana-mana, meracau. Kalau ditanya dia tidak bisa berorientasi kepada kita, tidak paham. Ini ya kompensasi dari ini, uncompens dari shock. Ini tadi ya, ini menunjukkan kalau pasien ya dia sudah misalkan mengalami apa ketidakmampuan untuk mengadaptasi terhadap shock, maka mengalami hipotensi. Ya, prolong cup refill-nya dia akan berkurang, ya. Kemudian mark increase-nya di dalam jantungnya juga akan mengalami peningkatan. Kemudian terjadi peningkatan denyut jantung, agitation, ya. Kemudian dia misalkan confusion, jadi kebingungan, ya. Jadi dia eh, apa kondisinya dalam keadaan misalkan lemah gitu ya. Kalau kita lihat dia tidak dapat mengkompensasi terkait dengan shock. Nah, kalau yang irreversible shock, maka dia akan mengalami gangguan, kegagalan dari ya kegagalan yang lengkap untuk misalkan mempertahankan kompensasi terkait dengan mekanisme tubuh yang harus dilakukan. Tadi contohnya gagal jantung, gagal ginjal, gitu ya. Dan di sini biasanya kematian itu terjadi karena gangguan pada resusitasi. Ini ya, ini shock. Jadi kalau kita lihat kelas itu ada yang namanya shock hipovolemik. Kenapa hipovolemik? Itu biasanya karena kekurangan atau kehilangan darah atau cairan, ya. Atau misalkan karena yang lain. Ini cardiogenic shock. Biasanya cardiogenic shock itu karena kesakitan. Ya sorry, karena kardio, karena jantung, punya penyakit jantung, dia bisa shock jantung karena jantung itu kan dia fungsinya untuk memompa, jantungnya saja udah sakit. Ya kalau jantungnya udah sakit ya dia bisa berisiko mengalami ketidakmampuan untuk melaksanakan fungsi. Obstruksi shock, misalkan kardiak tamponade, ada distribusi shock. Tapi kalau dalam kebidanan nanti ada beda lagi jenis. Nah, kalau dalam kebidanan klasifikasi shock ini, maka ada yang disebut sebagai shock hipovolemik. Ya, ini adalah pembagian shock secara umum, ya. Tetapi dalam kebidanan yang berhubungan dengan kasus-kasus kebidanan, ya, yang biasanya shock itu yang pertama adalah hipovolemik. Apa hipovolemik? Hipovolemik itu adalah shock yang disebabkan karena kurang cairan, ya, darah ataupun cairan dalam tubuh. Ya, misalkan hiperemesis. Kenapa hiperemesis bisa menyebabkan terjadinya shock? Ya, kalau misalkan si pasien tersebut tidak dapat mengkompensasi. Ya. Kemudian perdarahan antepartum bisa karena plasenta previa, solusio gitu ya, perdarahan postpartum. Ya. Nah, perdarahan akibat trauma jalan lahir juga sama. Pada saat pasien mengalami trauma jalan lahir atau robekan, ya, atau ruptur, atau karena perdarahan operasi, itu akan menyebabkan terjadinya shock. Nah, ini pada ginekolog, misalkan pada pasien yang mengalami disfungsi uteri. Disfungsi uteri sehingga si uterusnya itu dia mengeluarkan darah, ya, PID, ya, abduk bukan ya, bukan PID. Perdarahan pada hamil ektopik, pada pasien yang mengalami perdarahan dengan keganasan atau perdarahan pada ovarium atau perdarahan pada operasi ginekolog. Jadi intinya kalau kita bicara tentang shock hipovolemik, pada obstetri lebih banyak disebabkan karena perdarahan. Meskipun ada yang disebabkan karena volume cairan. Contohnya tadi pada hiperemesis. Ini ya, hiperemesis gravidarum.
kehilangan cairan akibat diare juga itu menyebabkan terjadinya shock hipovolemik, ya. Pemakaian obat diuretik, makanya hati-hati. Kalau ada pasien yang menggunakan obat diuretik, ya, obat untuk misalkan memperlancar pengeluaran air kencing, nah itu hati-hati. Kalau tidak dilakukan, justru si tubuhnya nanti dia akan berusaha untuk mengeluarkan cairan, ya. Shock akibat pengeluaran cairan asitas ini pada penyakit-penyakit tertentu ya, Teh ya. Kalau dalam kebidanan tidak ada. Ya, tapi kalau dalam kebidanan ini hiperemesis akibat cairan itu yang paling banyak hiperemesis. Nah, kemudian terjadi supin hipotensi sindrom. Jadi kalau kita bicara shock, maka di sini akan berkaitan dengan kompresi uterus pada pena cava inferior. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pena cava inferior, ya. Pena cava inferior ini karena mengurangnya tekanan, maka dia akan mengalami tekanan darah ke dalam atrium kanan akan berkurang, ya. Ini shock juga berhubungan dengan DIC. Ya, DIC itu adalah gangguan pembekuan darah atau disseminated intravascular coagulation. Jadi hati-hati, pasien yang mengalami shock bisa mengalami DIC. Kenapa? Kan tadi disampaikan bahwa darah itu mengandung sel darah merah, sel darah putih, platelet. Ya, dia sebagai zat pembekuan darah. Ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya emboli air ketuban dan shock karena terhadap IUFD. Ini ya, gejala yang pertama atau yang ringan itu tekanan darahnya biasanya, tapi sudah menunjukkan gejala, gitu ya. Kelas 2 itu sedang, biasanya ada tahikardi, jadi mulai cepat nadi dan pernapasannya, tekanan nadi kurang dari 60 mm Hg, jadi sangat lembut sekali kalau kita pegang yang mengalami shock. Sistol rendah, pengisian kapiler lembat. Ya, jadi pasiennya biasanya akralnya dingin. Pada kelas 3, ya 30 sampai 35 itu berat, kulit dingin, berkerut, pucat, tekanan darah sangat rendah, gelisah dan oligur. Nah, ini ya. Dan jadi kadang-kadang kalau dia sudah berat, kita tidak dapat meraba denyut jantung. Kita hanya bisa meraba denyut jantung pada karotis. Ya, kita paham bahwa karotis ini adalah pembuluh darah yang paling besar. Ya, nah itu biasanya akan teraba. Ada yang bertanyakan? Oke. Ini ya, patofisiologi shock hemorrhagic. Jadi pada saat terjadi tadi kekurangan darah yang ringan, maka terjadi apa, penurunan perfusi ke organ. Sehingga dia akan mengalami isemi pada kulit, biasanya pH arteri itu akan normal, ya. Kemudian shock sedang, terjadi penurunan perfusi ke organ, ya, yang akan menahan isemi pada waktu yang singkat dan terjadi asidosis. Dan shock berat itu terjadi penurunan perfusi ke organ vital. Sehingga di sini, jadi kalau misalkan dia sudah mengalami anaerob atau mengalami misalkan asam laktatnya meningkat, berarti itu sebetulnya sudah keadaan dia shock berat. Ya, jadi biasanya dia asidosis metabolik berat dan asidosis respiratori. Jadi kalau kita bawi gitu ya pada saat pasien yang mengalami shock, biasanya si napasnya itu bau aseton, ya. Aseton untuk membersihkan itu kan kalau baunya itu seperti untuk membersihkan kutek. Jadi napasnya seperti bau itu. Kenapa? Karena dia mengalami terjadi penumpukan dari hasil metabolisme. Ini ya, tadi komplikasinya gagal ginjal karena darah atau cairan yang dibawa ke dalam ginjal akan berkurang, maka si ginjal itu akan mengalami kegagalan, gitu ya. Kemudian nekrotik hipotisme akan mengalami kerusakan jaringan pada hipofise ya, sebagai pusat otak gitu, karena otak itu kan ya nanti yang akan menerjemahkan sebagai bagian dari ya koagulasi intrauterine disseminated atau DIC.
atau gangguan pembekuan darah. Nah, ini yang paling berbahaya. Penanganannya apa yang harus kita lakukan? Jadi pada saat terjadi perdarahan, maka kita harus cari penyebab. Ya, ada perdarahan, ya. Kita misalkan tidak tahu penyebabnya, tidak akan berhasil. Jadi pertama, kita cari dan hentikan segera penyebabnya. Jadi kalau kita bicara tentang shock, ya, pada ibu hamil atau ibu bersalin karena perdarahan, kita harus tahu. Perdarahan itu dalam persalinan itu kan banyak. Bisa karena sisa plasenta, bisa karena robekan, gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah bersihkan saluran napas, airway-nya, ya. Naikkan kaki untuk meningkatkan aliran darah ke sirkulasi sentral. Jadi ini untuk membantu sirkulasi sentral dan pasang di sini harus dipasang infus 2 set, ya. Dipasang infus 2 set untuk membantu jangan sampai si pasien itu kekurangan cairan, ya. Kemudian kembalikan volume darah dengan darah segar. Jadi kalau hati-hati teh, kalau pasien dia mengalami karena perdarahan, jangan terus diberikan cairan. Ya, kenapa? Karena cairan itu tidak akan, misalkan, ya kan Bu, kita menggunakan cairan yang sesuai dengan salin gitu ya, yang sesuai dengan misalkan kondisi ibu, tetap tidak bisa. Ya, jadi kalau kita lihat pada saat kita mengembalikan volume darah, maka kita harus memberikan darah segar. Karena di dalam tubuh itu bukan hanya cairan yang dia butuhkan, tapi sel-sel darahnya dia harus diberikan, gitu ya. Kemudian larutan kristaloid. Kenapa? Karena kita paham cairan itu berisi zat-zat kristal, ya, atau zat-zat mikro kristal gitu ya. Yang kan di dalam cairan itu ada kristal, ya. Kemudian larutan koloid. Jadi kita harus memperhatikan seperti ini. Jadi jangan hanya diberikan cairan infus saja tanpa pemberian darah segar, ya. Ini ada kasus, ya, ada kasus pasien dia mengalami perdarahan sangat hebat, kemudian dilakukan misalkan dia apa tindakan dengan cara memberikan cairan infus. Terus ada diberikan cairan infus. Dengan melihat indikatornya tekan darahnya belum naik, ya tidak bisa naik dong. Kenapa? Karena yang keluarnya itu darah. Kalau darah diganti cair, air ya yang naiknya cairan saja. Apa yang terjadi itu bisa menyebabkan udim, udim seluruh tubuh. Nah, terapi pada pasien yang mengalami shock karena hipovolemik, ya itu biasanya diberikan obat-obat analgetik. Ya, kenapa? Karena mungkin pasiennya itu akan mengalami kesakitan. Kortikosteroid ada sodium bikarbonat ya untuk menetralisir dari apa dari asam laktatnya. Kemudian vasopresor. Jadi yang membantu untuk meningkatkan penekanan. Ya, biasanya dimonitoring dengan menggunakan CVV (Central Venous Pressure). Jadi CVV ini adalah alat untuk mengukur secara langsung gitu ya ke dalam pembuluh darah terkait dengan penekanan pena, ya. Nah, di tekanan darah ini tanda-tanda vital, jangan lupa produksi urin. Karena kalau misalkan yang paling bahaya tadi, kalau dia sudah masuk ke dalam gagal ginjal, itu yang paling bahaya. Ya, jadi produksi urin itu atau gagal ginjal itu nanti kita bisa melihat. Kalau dia anuri, tidak dapat memproduksi urin, nah itu yang dikatakan gagal ginjal. Ya. Perbaikan klinis biasanya dia mengalami pucat atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan pasien yang mengalami shock, dia sangat pucat, itu menunjukkan dia kondisi tidak baik. Sianosis, sesak, berkeringat dingin, dan kesadarannya mengalami penurunan. Ini adalah perbaikan klinis. Jadi Anda kalau misalkan di rumah sakit, ada pasien yang mengalami shock, kita perhatikan. Ya. Namun kalau di ruang kalau di CPP ini ya Central Venous Pressure itu biasanya dilakukannya di ICU. Ya pasiennya dirawat di ICU. Tapi kalau yang lain ini bisa dilakukan di ruangan biasa. Ini ya tadi kalau manajemen shock hipovolemik sama ya ABC, airway, breathing, circulation. Jadi kita sirkulasinya dengan cara apa? Mengatur posisi shock, kemudian memberikan
cairan darah yang hilang, menghentikan atau tadi meminimalisasi penyebab dari terjadinya perdarahan. Ya, dengan cara apa? Di sini berarti melakukan hemorrhagic control. Jadi kita melakukan kontrol terkait atau pengawasan terkait dari perdarahan. Ini ya, airway. Jadi kalau kita pasien yang shock, ini posisinya ya Teh ya. Jalan napas berarti dia harus ekstensi. Ya, yakinkan orofaring, nasofaring gitu ya. Di sini kalau memang tidak eh, apa ini ya, misalkan tadi kan head dan chin-nya dia agak dagunya agak ekstensi. Ya, ini modifikasi jaw thrust. Ya, ini jaw thrust ini kalau Anda di KDPK kan ada jaw thrust itu adalah untuk mengurangi terjadinya trauma. Ya, secure air dan biasanya kita bisa pasang orofaring ini nasofaring atau ETT ya. Ini ETT, endotracheal tube. Ya, nanti kita sambungkan dengan oksigen. Jadi kalau endotracheal tube ini dia si oksigennya langsung masuk ke dalam paru-paru. Ya, kontrol pengeluaran ya. Ini terutama kita harus hati-hati menggunakan suction ya, karena kalau pasien yang mengalami shock biasanya kan mengalami ketidaksadaran. Kalau dia mengalami ketidaksadaran, biasanya dia ketidakmampuan untuk misalkan menelan dan sebagainya, sehingga harus dipertahankan terkait dengan pengeluaran dari sekret. Ya ini ya. Jadi ini jangan ini semi ekstensi jangan seperti ini juga, tapi ini harus diluruskan. Ya, jadi jangan didongakan. Ya, tapi dia harus diganjal. Ya, di daerah makanya diganjal di sini di daerah leher ya, Teh ya. Nah, di lehernya itu diganjal. Jadi jangan didongakkan seperti itu nanti dia. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat udara PO2-nya 150 gitu ya. Ini diberikan sehingga nanti diharapkan dia masuk ke dalam alveoli dan nanti mengalami peningkatan P tekanan oksigen itu mengalami peningkatan ya. Dikatakan mengalami hipoksia kalau saturasinya menunjukkan tekanan oksigennya dia kurang dari 90 mm Hg ya. Jadi dia mengalami hipoksia. Nah, penggunaan oksigen gitu ya. Kita tahu bahwa pada saat pasien mengalami shock, maka dia dibutuhkan oksigen ya. Kan tadi airway, jalan napas, kemudian sirkulasi, maka dia diberikan oksigen ya. Kita memberikan oksigen harus hati-hati gitu ya. Karena di sini kita lihat biasanya tergantung saturasi. Ya. Kemudian kalau perlu, kalau misalkan shock itu atau kegawat daruratan itu juga bisa dilihat dari pH darah. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau pasien yang shock, kita melakukan pemasangan biasanya saturasi. Ya. Ini posisinya ya. Ini posisinya dengan posisi misalkan shock coefficient. Ini lip boot boot put ya. Ini auto transfusion. Jadi ini kalau misalkan seperti ini ya, dia dua-duanya di kurang lebih 45 derajat. Sehingga nanti sirkulasinya dia akan lancar ke dalam tubuh. Ini ya hipovolemi shock. Jadi kalau ada yang shock hipovolemi, kita eh, posisikan dulu ya. Kemudian kita berikan cairan melalui infus ya. Kemudian pasang RL, cairan RL ya, karena RL itu nanti kan dia bersifat isotonik ya, sehingga dia akan menstabilkan kondisi cairan. Kemudian perfusi ya, kita jaga kehangatan, kemudian dikeringkan ya. Kemudian pastikan pasien itu dalam keadaan hangat ya. Kemudian tekanan nadinya berapa dan misalkan sistolnya berapa ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ini kalau dikatakan dia mengalami kekurangan perfusi, kalau ditemukan misalkan tekanan sistol itu kurang dari 100 dan nadi kurang dari 100. Jadi kalau yang bagus itu nadi itu naik dulu sebenarnya. Kalau pasien sudah datang dalam keadaan nadinya berkurang atau lemah, berarti dia sudah dalam keadaan lanjut. Ini ya, estimasi hemodulation teknik, ini estimasi pasien dengan berat badan 60 kilo
maka kebutuhan volume darahnya 70 mili per kilogram kali 60. Jadi dia membutuhkan 4.200 mili. Ya. Nah, nanti kita lihat ya, kita harus perhatikan misalkan apa blood pressure-nya, nadinya gitu ya, perfusinya dia hangat. Ini tekanan darahnya, nadinya dia ini kemudian eh, semua sama ya. Nah, ini berarti norma volumenya dia 0. Kalau seperti ini berarti dia menunjukkan mengalami kehilangan 10%. Kalau ini 30%, kalau ini lebih dari 50%. Jadi kita tahu gitu ya. Kalau misalkan nadi jantungnya ya seperti ini, berarti kita pemberian cairannya ya kita gantinya 600 ya. Ya atau infusnya kita berikan 1.200 sampai 2.000 ya. Jadi jangan berlebihan. Ini yang paling berbahaya. Ini ya, jadi pada saat kita misalkan resusitasi cair itu diberhentikan, kita lihat ya apakah perfusinya menjadi normal, kemudian tekanan darah terutama sistol antara 90 dengan sampai 100, dan produksi urinnya 0,1 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Ya, kalau misalkan tidak normal tekanan darahnya, kita berpikir apakah terjadi kemungkinan terjadi resiko perdarahan kembali. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tekanan darahnya tidak menurun, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ada perdarahan yang lain atau kita melakukan penanganan tidak sesuai dengan penyebab. Nah, yang selanjutnya adalah shock septic. Ya, yang perlu kita ketahui itu shock septic itu adalah shock ya akibat dari kuman ya. Jadi kalau dia mengalami infeksi ya, kan harusnya pada saat seseorang terkena infeksi maka apa si tubuh itu akan mempertahankan gitu ya terhadap apa kuman tersebut supaya jangan sampai dia mengeluarkan racun di dalam di dalam ini di dalam darah gitu ya. Nah, kalau dia shock septic atau dikatakan endotoxin septic berarti di sini kumannya itu dia mengeluarkan racun atau bakteri dan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Nah, infeksi ini masuk dengan cara endotoksin. Jadi berasal dari dinding bakteri gram negatif ya, kemudian dia masuk ke dalam tubuh ya. Nah, pada kehamilan shock septic ini bisa terjadi karena abortus infeksius ya. Chorioamnioitis, pyelonephritis, endometritis puerperatum, sisa plasenta dan sepsis puerperalis. Jadi teteh hati-hati ya. Paling yang sangat berbahaya itu pada saat terjadinya pasien dengan apa shock gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Kenapa gitu? Karena pasien yang mengalami shock itu yang paling berbahaya itu adalah pada saat dia misalkan terjadi atau infeksi ya tidak dikoreksi dengan baik, nanti si tubuh itu si si kuman itu malah dia akan mengeluarkan racun atau kumannya itu di dalam pembuluh darah. Untuk misalkan ke dalam pembuluh darah, maka otomatis dia akan mengalami eh, apa? Mengalami terjadinya keracunan ya endotoksin. Sebentar, coba saya lihat gambar dulu ya. Cari dulu gambar. Mana sih? Bentar. Nah, ini ya kalau kita gambarkan eh, ini ya. Jadi kita seperti ini teh, gambaran kejadian kematian pada pasien yang mengalami shock ya. Jadi contoh ini ya, misalkan pasien
Jadi kalau kita tanya bagaimana mekanisme atau patofisiologi terjadinya kematian pada pasien yang mengalami shock akibat perdarahan atau hipovolemi. Perdarahan akut, pada saat terjadi perdarahan akut tidak dilakukan penanganan yang baik, maka dia akan masuk ke dalam shock hipovolemik. Akibat dari shock hipovolemik, maka curah jantung itu akan berkurang. Kenapa? Karena cairan darahnya akan berkurang tadi. Perfusi jaringan, jadi perfusi atau sirkulasi di jaringan itu akan terganggu. Akibatnya apa? Karena jaringan itu tidak mendapatkan sirkulasi darah, maka akan mengalami anoksia. Ya, jadi ketidaktersediaan oksigen atau CO2-nya yang oksigen yang berkurang. Nah, pada saat terjadi anoksia jaringan, maka tubuh itu akan melakukan metabolisme. Ya, tadi disampaikan metabolisme yang dari aerobik menjadi anaerob. Pada saat terjadi anaerobi di sini, maka terbentuk asam laktat. Ya, akibatnya akan mengalami asidosis metabolis. Kalau misalkan asam laktatnya dia meningkat, CO2-nya terlalu banyak di dalam tubuh, maka tubuh itu, si jantung itu tidak akan melakukan tidak mampu untuk berkontraksi. Maka dia akan mengalami henti jantung. Ya, akibatnya meninggal. Jadi kalau kita bicara perdarahan, berarti kita harus memutus mata rantai ini. Intinya, memutus mata rantai jangan sampai terjadi anoksia jaringan. Makanya dalam penanganan pasien yang shock, segera kita kan resusitasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, pada saat pasien yang mengalami shock, pertama kita lihat dulu, dia shocknya itu shock awal atau shock lanjut. Kalau misalkan dia shock awal, biasanya pasiennya sadar, ya, tetapi dia kelihatan kayak cemas teh, orang kayak ketakutan gitu. Nadinya lebih dari 110, pernapasan itu 30. Dia kelihatan pucat, tekanan darahnya menurun, tapi sistolnya dapat kita ukur. Ya, biasanya kurang dari 9. Paru-parunya bersih, jadi kalau kita dengarkan paru-parunya bersih dan hematokritnya masih 26% atau lebih. HB-nya 8 gram atau lebih dan produksi urin masih 30 cc per jam. Ya. Nah, kalau dia pasien tidak dikoreksi, maka dia jatuh ke dalam shock yang lanjut. Tandanya apa? Biasanya pasiennya kebingungan, bahkan tidak sadar. Jadi teteh hati-hati kalau pasien ada mengalami perdarahan, pasiennya agak linglung. Ya, mah, aduh ibu saya ngantuk. Itu hati-hati. Kalau pasien ngantuk itu berarti di dalam tubuhnya dia kekurangan oksigen yang berat. Ya, kan logikanya gini. Pasien dia dalam keadaan misalkan dia tahu tidak dalam keadaan baik-baik, harusnya kan dia terjaga gitu kan ya. Nah, jadi Anda hati-hati ya. Jadi kalau misalkan ada punya pasien ngantuk, jangan sok bu istirahat, jangan. Tapi dia harus tetap terjaga. Ya, kalau makanya harus segera diberikan oksigen. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa pasien kekurangan oksigen. Jadi mengantuk itu kan huai, huai gitu kan untuk menangkap oksigen. Ya, nadinya sangat cepat, pernapasannya cepat dangkal, pucat, tekanan darahnya sangat rendah, gangguan jantung tadi hematokritnya kurang dari 26, HB-nya kurang dari 28. Jadi kebalikan dari yang awal. Ini ya. Jadi kita cari hentikan perdarahan, naikkan kaki tadi udah ya. Darah segan, kolesterol sudah disampaikan. Nah, ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi teteh, kalau pada saat terjadi perdarahan belum tersedia darah, maka kita pertama adalah memberikan cairan RL atau NaCl. Ya. Jadi kita berikan cairan NaCl atau RL itu diguyur. Habis ya 1 liter dalam kurun waktu 15 sampai 20 menit. Tidak boleh terus diberikan cairan. Kenapa? Karena dia bukan hanya kurang cairannya, tapi dia juga kurang sel darah, gitu ya. Berikan oksigen 5 sampai 7 liter ya. Kemudian pantau tanda vital, atasi penyebab perdarahan. Jadi kalau ada pasien yang shock, pasang dulu infus. Ya, RW pasang infus dulu lah misalkan. Ya, kenapa? Karena kalau dia sudah shocknya lebih lanjut, kita kadang-kadang sulit mencari transfusi. Penanganan selanjutnya setelah 20 sampai 30 menit pemberian cairan, nilai kondisi pasiennya. Apakah mengalami perbaikan? Tidak. Dari mana perbaikannya? Lihat tekanan darahnya, nadinya, kondisi mentalnya,
atau produksi urinnya bertambah, ya. Tapi kalau misalkan tidak berlanjut, tidak ada misalkan tanda-tanda perbaikan, jangan terus diberikan cairan. Tapi tetap kita harus memperhatikan pemenuhan misalkan tadi transfusi darah. Catat produksi urin, nilai kelebihan kelebihan cairan. Kenapa? Karena kalau pasien yang mengalami shock, dia kelebihan cairan, maka akan menyebabkan dia sesak, ya, napasnya menjadi pendek, bahkan pipinya bengkak karena dia mengalami. Ya, tadi ini ya, yang selanjutnya adalah shock septic. Ya, shock septic itu tadi disebabkan oleh karena infeksi. Ya, infeksinya oleh apa? Oleh E. coli, ya, Klebsiella itu mangga tergantung dari penyebab infeksi. Nah, biasanya pasien yang mengalami shock septic itu sering terjadi pada orang yang mengalami gangguan imunitas. Ya, sebetulnya manusia itu bisa dia mengkompensasi gitu ya. Kalau dia sakit gitu kan orang masih bisa. Tapi kalau dia mengalami gangguan imunitas, biasanya pada saat dia sakit sedikit saja, misalkannya HIV, dia akan mengalami gejalanya. Ya. Nah, yang jadi masalah sebetulnya kita bicara shock septic, berarti di sini sudah ada endotoksin shock, ya. Jadi si kuman itu sudah mengeluarkan racun dan bakteri di dalam darah. Jadi Anda kebayang, ya, si bakteri itu atau darah itu sudah bercampur dengan bakteri. Dan kita tahu darah itu dia memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh, ya. Akibatnya apa? Gitu ya, pada saat misalkan dia apa darahnya atau darahnya berisi bakteri, maka di situ akan mengalami mata rantai gangguan pada berbagai organ, ya. Nah, ini komplikasinya tadi ya, karena abortus, kalau yang dalam kebidanan itu abortus infectious dan chorioamnioitis. Jadi kalau pasien sudah chorioamnioitis itu hati-hati teh. Makanya kemarin kan kasusnya KPSW. Cuman saya kemarin nggak detail ya, Anda itu tidak bicara tentang hasilnya gitu ya. Jadi tolong ya Teh ya, kalau Anda kasus trigger itu jangan hanya LO. Oh LO-nya ini, tapi Anda nggak ngerti apa itu zat pembekuan darah gitu ya. Apa yang misalkan diperiksa misalkan hematokritnya, apa itu hematokrit gitu ya. Jadi Teteh itu kalau belajar itu jangan mukanya aja Teh. Kalau mukanya mah gampang. Kita bisa taplokennya gitu make up gitu ya. Tetapi pada saat dilihat misalkan bajunya gini boduk bungkul gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda kalau belajar itu harus sampai tahu gitu. Saya sebetulnya kadang-kadang miris gitu ya. Karena waktunya terbatas, kemudian Anda mencarinya harusnya lebih banyak lagi. Oh, non-reaktif. Anda harus sampai tahu. Dikatakan non-reaktif itu apa indikatornya? Kan Anda mah cukup hanya norowelang we ya. Ini. Tapi pada saat ditanya apa non-reaktif, bagaimana tandanya? Anda bingung. Ya. Jadi mohon digarisbawahi. Kalau Anda yang namanya tutorial itu bukan hanya LO-nya, tetapi terkait dengan yang disampaikan di LO itu Anda bahas. Ya, kemarin kan platelet sekian, floating time-nya, misalkan waktu pembekuannya berapa menit, karena tidak dibahas. Kenapa itu terjadi? Gitu ya. Jadi tolong ya Teh ya. Jadi kalau kita ingin pinter itu ya harus paham semuanya. Karena karakter Anda seperti itu semuanya sih sebetulnya. Ya. Dan itu tidak berubah. Saya pikir Anda sudah tingkat 3 itu berubah ya. Kemampuan untuk apa ingin tahunya itu berubah, tapi masih masih aja. Jadi pusing saya juga ya kalau menghadapi seperti itu Teh. Ini tanda dan gejalanya ya tadi kalau dia shock, shock karena septik, yang dominan adalah panas Teh. Kalau tadi yang shock hipopolemi, yang dominan itu dia apa terkait dengan pucat karena kekurangan darah gitu kan ya. Tapi kalau yang shock ya itu karena dia penyebabnya adalah karena bakteri, maka yang paling dominan itu biasanya panas. Ya, pasiennya panas atau fase panas ya. Jadi ada fase panas, fase dingin. Yang paling bahaya itu adalah fase dingin. Sok coba Teteh. Kalau mengalami infeksi. Kan Teteh pasti terjadi peningkatan ini dulu kan suhu ya. Kalau Teteh sakit terus-terusan, misalkan amit-amit ya, atau misalkan ada pasien yang panas terus-terusan, ya,
tidak diobati, kemudian nanti jatuh dia menjadi dingin. Sangat hipotermi, misalnya bukan sangat hipotermi, hipotermi. Berarti itu menunjukkan si pasien itu sudah mengalami perburukan, gitu ya. Jadi tubuh itu pintar. Oh, saya ini infeksi nih. Makanya suhu panas. Itu kan warning bagi Anda gitu ya. Ah, ini panas ada apa gitu kan mulai gitu ya. Nah, nanti biasanya di apa dibarengi dengan hipotensi. Ya, kenapa hipotensi tadi kan? Ceritanya karena mengalami gangguan sirkulasi. Ya, tahikardi, pireksia, dan bahkan sampai menggigil. Tapi hati-hati teh ya. Kalau ada yang infeksi, menggigil itu bukan katirisan. Coba Anda nanti lihat. Ya, pasien yang menggigil itu justru itu adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan dia suhunya supaya tidak meningkat. Coba Teteh, kalau melihat pasien yang panas menggigil, kita cek suhunya, pasti dia meningkat. Dada bukan gitu, Dak. Dada, putar, tekan. Udah? Ya, gitu ya. Maaf, Teh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi kulitnya kelihatan merah dan panas. Kenapa merah dan panas? Karena kan shocknya karena kuman. Jadi teteh harus paham ya. Ada pasien dia misalkan kemerahan, panas gitu ya, apalagi di bekas misalkan infeksinya, sumber infeksinya dia kemerahan dan panas. Nah, itu arahnya ke shock karena septik. Nah, fase dingin biasanya kalau fase dingin itu kulitnya itu sudah dingin teh. Ya, mengkeriput, sianosis, purpura, jadi kayak apa blog-blogan kayak itu ya, warna merah-merah kayak gitu, jaundice, kekuningan, penurunan kesadaran, bahkan sampai koma. Ya, jadi kalau yang normal itu bukan yang normal ya, yang awal itu biasanya fase panas. Nah, kalau reversible itu biasa bisa kembali lagi teh. Ya, jadi bisa dikoreksi. Tapi kalau sudah irreversible, ini yang sulit dikoreksi. Kenapa? Karena dia mengalami hipoksia sel yang berkepanjangan sehingga tadi saya sampaikan masuk ke dalam metabolic acidosis, wah itu sudah dalam kondisi yang kompleks. Kenapa? Karena tadi gagal ginjal, gagal jantung, bahkan udimnya mengalami paru-parunya mengalami udim. Nah, ini ya yang masuk ke dalam ini. Jadi kita pertahankan kalau ada yang shock itu karena ini kita koreksi dulu. Ya, karena kalau sudah jatuh ke sini ya itu jarang bisa dikoreksi. Jadi pasiennya meninggal kalau dia sudah masuk ke dalam fase irreversible biasanya meninggal. Ini ya patofisiologinya. Jadi contohnya begini, dia ada pasien terpapar dengan infeksi, maka si tubuh itu nanti akan memberikan reaksi sistem imunologi. Tubuh itu akan mengeluarkan imunitasnya untuk menjaga pertahanan, ya. Nah, pada saat misalkan tubuh itu sudah mengeluarkan atau reaksi imunologi, ternyata tidak ada perbaikan, maka di sini akan dikeluarkan endotoksin, ya. Endotoksin berarti si kuman itu mengeluarkan racun di dalam pembuluh darah, ya. Ya, ini ya. Akibatnya di sini menyebabkan endotoksin dikeluarkan. Pada saat endotoksin dikeluarkan, maka di sini akan mengalami kerusakan sel, ya. Kerusakan sel sehingga di sini akan berpengaruh terhadap enzim lisosom dikeluarkan, ya. Enzim lisosom dikeluarkan untuk apa? Ini untuk mengeluarkan atau merangsang histamin dan bradikinin, ya. Karena dia untuk mempertahankan ini, ya. Akibat dari histamin dan bradikinin dikeluarkan, maka di sini kerusakan sel itu semakin meluas, ya. Kemudian terjadi di sini ada vasodilatasi, jadi pembesaran pembuluh darah dan permeabilitas kapiler itu meningkat. Sehingga cairan itu mudah berpindah, Teh. Ya, permeabilitasnya dia meningkat sehingga cairan intraseluler bisa masuk ke dalam interstisial sehingga menyebabkan udip. Kemudian mengalami hipovolemik relatif, curah jantungnya berkurang, ya. Pada saat curah jantung berkurang, maka dia akan mengalami kompensasi dengan mengalami dekompensasi.
Jadi jantungnya mengalami kelelahan. Kalau si dia sudah ada kompensasi jantung, maka akan menyebabkan kematian. Ya, jadi gitu ya cara meninggalnya atau patofisiologi proses dari shock. Jadi sama ujung-ujungnya dia kalau yang pasien ini yang mengalami shock itu karena adanya aktivitas dari sel yang sangat mudah dikeluarkan. Ini ya penampilan shock septik. Tadi ada istilah kalor, rubor, dolor, tumor, fungsi apa lesa. Kalor panas ya, ru, rubor itu apa rubor? Ya. Eh, tumor ada benjolan ya. Fungsi laesa berarti ada gangguan fungsi ya. Ini harus hati-hati ya. Pada saat misalkan pasien mengalami seperti itu ya. Jadi kalau pasien yang mengalami infeksi ya pasti dia akan mengalami kesakitan, sakit ya. Maka dia mengalami dolor ya. Kemudian dia mengalami bor ya, kemudian tumor dan mengalami gangguan fungsi. Nah, biasanya kalau shock septik itu penampilannya berbeda-beda ya, Teh. Tergantung organ mana yang terkena. Contohnya, kalau misalkan organ yang terkenanya adalah eh, perut, maka dia akan mengalami kembung, gitu ya. Kalau dia yang mengalami infeksinya, maka cairan yang dikeluarkan oleh vagina dia biasanya berbau, gitu, ya. Nah, itu. Ini penilaian, tentukan dulu kondisi pasien, ya. Apakah dia dalam kondisi demam atau tidak? Kan tadi ada fase panas dan ada fase dingin. Ada shock atau tidak? Faktor predisposisinya apa? Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, shock itu yang penting adalah mengobati sumber infeksi, sumbernya, ya. Pada infeksi genital, maka kita bisa melihat tanda-tanda bahwa dia mengalami infeksi genital. Biasanya cairan atau sekret berbau busuk, biasanya keluar pus dari serviks, air ketubannya mekonial. Ya, kalau mekonial berarti itu sudah mengalami gawat, ya. Kemudian subinvolusi, tanda infeksi pelvik, biasanya nyeri rahim, nyeri goyang serviks, nyeri perut bagian bawah. Jadi pada saat teteh menggoyangkan serviks dia mengalami nyeri, ya, nyeri perut bagian bawah atau nyeri adneksa berarti itu sudah menunjukkan bahwa pasien itu mengalami shock. Ini penanganannya ya. Jadi kalau penanganan pasien yang mengalami shock septik sama ya seperti tadi kita lakukan dulu pemasangan infus. Ya, lakukan pemasangan infus, posisi tidurnya miring gitu ya. Karena khawatir kalau terlentang jadi pena cava inferiornya dia tertekan ya. Kemudian pemantauan tanda-tanda vital, pemberian antibiotik ya, pemberian oksigen. Jadi kalau yang yang mengalami infeksi yang utama adalah antibiotik ya. Antibiotiknya yang diberikan harus spektrum luas. Jadi ada gram positif, ya gram negatif ya. Kemudian terapi diberikan sampai 48 jam panasnya turun. Jadi kalau pasien yang mengalami infeksi dalam fase panas ya, pemberhentian obat-obatan terutama antibiotik itu kalau masih panas terus diberikan sampai dia mengalami penurunan suhu. Jadi perbaikan kondisi pasien kalau yang mengalami shock aseptik itu septik gitu ya. Pada saat dia fase eh, panas berarti dia sudah masuk nanti fase apa mengalami penurunan suhu ya. Tapi kalau penurunan suhu pada pasien yang fase panas sebelumnya diberikan antibiotik itu bukan menunjukkan fase dingin ya. Tapi itu melakukan perbaikan. Ini pengembalian sirkulasi ya, sirkulasi dan oksigenisasi. Jadi kehilangan cairan penggantian kehilangan darah, kortikosteroid ya untuk membantu
supaya misalkan apa jantungnya dia berfungsi dengan baik. Beta adrenergic stimulan, oksigen, aminopilin, ya ini untuk menghilangkan eradikasi atau menghilangkan infeksi, maka diberikan terapi antibiotik atau terapi operatif, gitu ya. Jadi kalau misalkan pasien shock septik karena abortus, maka sembuhkan dulu, berikan dulu antibiotik. Nah, sudah diberikan antibiotik, ya, karena misalkan masih ada sisa dari abortusnya, baru dilakukan terapi operatif atau dilakukan kuret. Jadi tidak boleh kalau dia mengalami shock, sebelum dia kondisinya baik, kita melakukan teknik operatif. Ya, contohnya misalkan ini ajalah apa yang mengalami abortus. Pasien mengalami abortus nih. Pada saat misalkan si pasiennya dia infeksi, kemudian kita bersihkan atau dikerok gitu ya, dilakukan kuretase, kita bayangkan ya, yang kita kuret itu berarti jaringan endometrium. Ya, dia mengalami infeksi. Pada saat kita dikerok, justru dia akan bertambah, infeksinya menyebar. Itu kan bau. Ya, nah seperti itu. Ya, koreksi cairan elektrolit dan koagulasi intravaskuler. Jadi kalau pasien-pasien yang mengalami shock biasanya diberikan koagulasi intravaskuler, gitu ya. Jadi zat-zat kan jangan sampai terjadi gangguan pembekuan darah. Nah, kalau shock anafilaktik itu biasanya shock yang disebabkan gitu ya karena alergi. Ya, makanya kan Teteh diajarin kemarin. Oh, kalau ada pasien yang mengalami diberikan antibiotik, ya, itu harus diberikan dulu misalkan tes apakah dia misalkan mengalami apa alergi atau tidak, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia alergi, maka akan terjadi kolaps kardiovaskuler, ya, sehingga di sini bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan dan obstruksi jalan pernapasan, ya. Akibatnya akan mengalami bronkokonstriksi dan udim angioneurotik atau urtikaria, ya. Ini. Ini jarang di kebidanan ya, kalau anafilaktik, kecuali kalau misalkan tadi pemberian antibiotik tanpa dilakukan PPTES. Bukan PPTES ya, tes ini, tes apa, alergi. Nah, kalau shock kardiogenik itu adalah berhubungan dengan komplikasi miokard infark. Nah, biasanya kalau dalam kebidanan bisa terjadi shock kardiogenik itu karena kesakitan yang sangat. Ya, pasien misalkan mengalami ruptur uterusnya dia pecah. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya misalkan apa kesakitan yang sangat. Sehingga pasien biasanya dia mengalami shock kardiogenik. Jadi shocknya itu karena sakit yang tidak dapat tertahan. Ini ya, shock kardiogenik bisa terjadi karena penyakit jantung sendiri, ya, mengalami cardiac arrest, atau mengalami kegagalan pengisian ventrikel kiri atau udim paru. Ini ya faktor kardiogenik karena umur tua, multivaritas, kehamilan kembar, preeklamsi. Ya, tanda dan gejalanya biasanya mengalami dilatasi pena di leher. Jadi hati-hati. Kalau pena-pena di lehernya dia membesar, dia harus hati-hati. Berarti itu menunjukkan pasien itu sangat kesakitan. Ya, dyspnea, ya, pernapasannya yang susah, desah sistol. Jadi kalau kita dengarkan sistolnya itu shh, gitu ya. Ada udim yang menyeluruh dalam tubuh. Nah, ini menunjukkan bahwa dia shock kardiogen. Komplikasinya sama ya. Jadi tadi menyebabkan gagal ginjal, kemudian di sini menyebabkan pituitary necrotic, ya. Jadi atau Sisson syndrome. Jadi nekrosi pada pituitary. Di IC, penanganan pada pasien yang mengalami shock kardiogenik adalah diberikan diuretik, ya, untuk membantu pengeluaran misalkan cairan. Biasanya diberikan vasodilatator supaya dia pembuluh darahnya melebar, ya, sehingga mengurangi sakit. Digoxin itu penyakit obat jantung dan kita follow up dengan ketat. Ini ya gejala-gejalanya. Kalau yang shock kardiogenik, tekanan darah menurun, nadi cepat lemah, kesadaran menurun, komplikasinya
gangguan kardiovaskuler, gangguan pembekuan darah, dan koagulasi intravaskuler. Hampir sama ya kalau yang shock itu. Penata laksanaan apa? Oksigen, berikan aminopilin ya untuk menyebabkan vasodilatasi. Diharapkan dengan vasodilatasi nyerinya akan berkurang. Kemudian isoprenalin, digoxin, hidrokortison, larutan bikarbonat, dextran berat dengan maluku rendah dan heparin. Jadi kalau pasien sudah masuk dalam keadaan seperti itu ya udah, kita jangan diapa-apain, kita rujuk saja. Ini ya, penderita shock kardiovaskuler, jadi stadium awal biasanya tekanan darahnya rendah, ada mekanisme kompensasi perangsangan simpatis, biasanya kulitnya dingin dan takikardi. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung biasanya seperti ini. Terjadi tekanan darah menurun, mulai terjadi hipoperusi dari organ, ya ditandai dengan pasien itu sangat gelisah dan bahkan takikardi. Kemudian kerusakan berlanjut, curah jantung berkurang sehingga produksi urin sedikit dan pasien gelisah, bahkan dia bisa masuk ke dalam somnolen, ya kesadaran yang menunjukkan kesadarannya itu seperti orang tidur. Kalau dia dirangsang, dia baru buka mata kemudian tidur lagi, ya bahkan sampai ya itu sorry itu shock kardiogenik ya karena apa karena jantung. Sorry, ini kardioneurogenik itu karena sakit saya kembali. Neurogenik itu adalah disebabkan karena kesakitan yang sangat ya. Ini kalau kita bicara tentang faktor yang mempengaruhi nyeri itu kan ada medula spinalis cervicalis ya. Nah, jadi kalau medula spinalis cervicalis ini sebetulnya pada saat terjadi shock neurogenik itu dia mengalami kerusakan ya. Dan shock neurogenik biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami tindakan. Misalkan pasien yang tadi mengalami misalkan tindakan manual plasenta, itu hati-hati. Manual plasenta itu bisa menyebabkan pasien itu mengalami kesakitan yang sangat. Ya. Mangga teh ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Ya. Baik, kita lanjut ke ruptur uteri. Mana robekan? Bentar, kan. Itu di mana nyimpannya? Bang?
Ya, kita lanjut ke trauma.